TV. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update bersama saya Rian Antono dalam segmen Industry 360. Ya pemirsa, kita mengetahui pemerintah memang menghentikan sejumlah insentif kendaraan listrik sejak akhir tahun 2025. Di saat yang sama, penjualan otomotif nasional belum kembali ke level normal di atas 1 juta unit. Di tengah tekanan daya beli, perubahan kebijakan, dan transisi teknologi, kemana arah industri otomotif Indonesia bergerak? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Alexander Barus, CEO PT Sokonindo Automobile. Selamat pagi menjelang siang Pak Alex. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Terima kasih. Ya, kalau kita melihat memang untuk perusahaan Anda sendiri, Sokonindo Automobile ini kan memang bergerak sebetulnya untuk dua jenis kendaraan, betul, untuk EV dan juga ICE. Lalu kalau melihat berbagai sentimen-sentimen yang ada, salah satu di 2025 lalu, ini kan dikatakan bahwa untuk sejumlah stimulus ini sudah dihentikan mungkin insentif-insentifnya. Dan melihat pergerakannya sebetulnya seperti apa untuk industri otomotif RI, mana yang lebih melenggang ke depan di sepanjang 2026, Pak? Baik, terima kasih Mas Rian. Jadi saya berbicara dulu atas nama perusahaan kami. Dan melihat perkembangan akhir-akhir ini bahwa kita melihat ada insentif dari pemerintah, terutama untuk mobil yang import CBU. Itu namanya biaya masuk ditanggung pemerintah selama 2 tahun ini, berakhir kemarin Desember 31. Apa akibatnya? Akibatnya bahwa banyak merek-merek baru muncul, terutama untuk mobil listrik dari luar negeri dengan penjualan tetapi tidak memiliki pabrik. Tetapi insentif itu pada awalnya ditujukan bahwa nanti yang merek yang masuk ini setelah 2 tahun bangun pabrik di Indonesia. Nah, kebijakan itu baik, tetapi arahnya menjadi tekanan bagi industri yang sudah punya pabrik seperti kami. Iya. Seperti teman-teman yang lain sudah punya pabrik, kami harus bersaing dengan CBU yang tidak punya pabrik. Jadi ongkos depresiasi pabrik kami harus kami tanggung di sini, sementara mereka menjual. Nah, jadi arahnya sudah bagus dalam pengertian kebijakan. Karena untuk mobil listrik, saya bicara mobil listrik dulu. Ini sejak 5 tahun lalu. Tahun pertama konsumen melihat, menimbang. Tahun kedua memperhatikan. Tahun ketiga mulai memutuskan. Tahun keempat kemarin itu semua sudah membeli. Nah, tahun ini kita harapkan keputusan untuk membeli itu tidak ragu lagi. Nah, pada tahap itu mobil listrik saya lihat 2025 itu kita sudah hampir mendekati 130.000 unit mobil listrik. Dari 820.000 pasar kita. Jadi sudah mencapai hampir 10%. Nah, jadi ke depan ini saya melihat bahwa mobil listrik ini trennya akan maju karena ini adalah ada unsur satu kepercayaan. Konsumen sudah mulai percaya kepada mobil listrik ini. Dulu ada ketakutan soal terbakar dan lain-lain. Toh ICE juga terbakar. Itu pertama. Yang kedua, biaya operasi dari mobil listrik itu kalau kita hitung-hitung itu dari per kilometer itu hampir hanya 1/3 dibanding dengan BBM. Perawatan hampir tidak ada karena tidak ada oil dan lain. Nah, ini di mobil listrik. Bagaimana dengan mobil internal combustion engine? Ini tetap akan ada. Kenapa? Karena kebutuhan terutama di daerah di luar kota besar. Karena fasilitas untuk mobil listrik ini, pengisian, kemudian fasilitas untuk perawatan mobil listrik belum sampai menjangkau ke daerah-daerah di luar kota besar. Sehingga tetap aja segmen ICE ini tetap ada, hanya memang pertumbuhannya sekarang ini mobil listrik ini, terutama mobil listrik murni, hybrid ini juga sudah mulai masuk. Ini mulai mengambil segmen-segmen dari ICE, terutama untuk di kota-kota besar. Saya kira ke depan ini saya harapkan dua-duanya tumbuh dengan kondisi ekonomi kita. Mudah-mudahan kebijakan
terus dilanjutkan oleh pemerintah sekarang ini, dan ekonomi dunia itu kita Ya, Pak Alex. harapkan membaik Ya. antara US dan Ya, Pak Alex. Uni Eropa dan Cina, Ya. dan tidak terjadi perang di Timur Tengah. Saya kira saya masih optimis ini bisa mendekati 1 juta di tahun ini. Ini tapi kalau kita melihat berarti ketika ngomongin soal selera masyarakat, Anda pun menegaskan dari kacamata perusahaan Anda dan juga secara general, memang untuk elektrifikasi atau mobil EV ini jauh lebih melenggang saat ini dan lebih prospektif dibandingkan dengan mobil yang konvensional atau ICE ini, Pak. Ya, jadi begini, kita sebagai konsumen lah. Saya tempatkan diri saya sebagai konsumen. Pertama, kepercayaan saya soal keselamatan itu sudah ada. Yang kedua, hitungan ekonomi saya bahwa biaya operasi mobil listrik ini kira-kira sekitar 1/3 dari mobil ICE. Yang keempat, bahwa untuk mengendarai mobil listrik ini sangat nyaman. Sangat nyaman. Saya mengendarai mobil listrik ini lama. Dan dalam pengisian sebetulnya, kalau kita bijak, kita bangun di rumah, sampai di rumah kita charge, besok pagi sudah penuh. Jadi sebetulnya nggak ada masalah soal charging ini. Hanya memang butuh perubahan sikap. Itu perubahan sikap. Jadi saya melihat bahwa mobil listrik ini baik hybrid maupun murni electric vehicle itu cepat atau lambat tidak bisa dihindarkan lagi. Karena tiga faktor tadi. Satu faktor yang mungkin ini harus kita take account itu adalah soal lingkungan. Karena bagaimanapun mobil listrik ini tidak mengeluarkan emisi CO2 sebagaimana mobil-mobil yang fossil based energy. Jadi ke depan ini dengan kesadaran kita ini, saya kira mobil listrik ini akan tetap melaju dengan percepatan lebih baik dari ICE menurut pandangan kami. Sehingga di DFSK itu kita saat ini sudah memang memfokuskan ke arah mobil listrik. Tetapi mobil listrik yang kita fokuskan itu terutama untuk niaga. Kita segmen passenger car itu kita kurangi, tapi kita ke arah kendaraan niaga, commercial vehicle EV gitu. Ya Pak Alex, kalau kita melihat secara general, bukan kita membahas secara kotak-kotak apakah itu EV atau konvensional, tapi industri otomotif. Industri otomotif ini kan saat ini memang bisa dikatakan masih berada di bawah 1 juta unit untuk penjualannya. Tapi kalau kita berbicara secara angka, setelah 2 tahun, 3 tahun terakhir tertekan, ini sudah mulai naik perangkak, bahkan di tahun 2026 ditargetkan 850.000. Menguat tapi masih jauh dari kata 1 juta penjualan. Itu bagaimana tanggapan Anda? Saya kira begini, kita jangan juga terpaku soal number ini. Memang sejak COVID itu seluruh dunia proses recovery. Tetapi recovery kita terutama untuk otomotif ini agak lambat. Saya harapkan akan mendekati 900.000 di tahun ini. Ini domestik loh. Nah, tetapi kita harus hitung juga bahwa kita ekspor. Nah, dari nilai ekspor ini sebetulnya kita juga cukup bagus, ya sekitar 600-700 ribu juga kita ada ekspor keluar. Jadi secara total sebetulnya produksi dalam negeri itu tidak jelek amat. Tetapi untuk purchasing power dalam negeri memang kita harus mengakui bahwa kita butuh kebijakan pemerintah. Nah, dalam industri otomotif ini, karena ini adalah investasi jangka panjang, itu regulasi pemerintah sangat dominan menentukan bagaimana ke depan. Ya, jadi untuk insentif menurut saya pemberhentian insentif untuk BBM biaya masuk yang ditanggung pemerintah itu sudah pas. Tetapi untuk pasar dalam negeri terutama untuk menggiatkan industri mobil listrik di luar kota besar, itu saya kira pemerintah harus memberikan insentif sehingga penetrasi mobil listrik ini terutama untuk pedesaan itu bisa berkembang lebih baik. Jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah memberikan insentif dan regulasi dalam mendrive elektrifikasi mobil ini ke seluruh Indonesia.
Nih Pak Alex, kalau kita lihat statement terbaru dari Menteri Keuangan pada tanggal 8 Februari, Purbaya Sadeo ini kan menyebut bahwa masih belum tahu, masih menimang-menimang untuk mengambil keputusan apakah akan memberikan insentif untuk industri otomotif. Karena menilai bahwa sebetulnya industri otomotif Indonesia saat ini memang sudah kuat dan justru malah akan buang-buang anggaran. Ibaratnya menahan insentif ini sebagai upaya untuk menghemat anggaran negara. Tanggapannya seperti apa? Apakah memang industri otomotif RI saat ini sudah sekuat itu? Kalau begini, kita menghargai soal timbang menimbang ini. Ini adalah bahasa policy yang harus disampaikan oleh pemerintah. Namun, menurut saya pemerintah juga harus menghitung namanya forward linkage dan backward linkage dari multiplier insentif ini. Sehingga bukan berarti kita insentif 10 itu hilang. Kita mesti hitung. Menurut saya insentif untuk mobil listrik ini terutama untuk meningkatkan ekonomi di daerah, meningkatkan daya saing produk kita, menurut saya pemerintah perlu menimbangkan dengan serius untuk memberikan insentif bagaimana mendorong mobil listrik ini ke daerah-daerah terutama untuk kegiatan ekonomi di daerah sehingga komoditi daerah itu bisa bersaing. Kalau tidak dengan mobil ICE ini biayanya bukan saja mahal, tetapi juga biaya untuk operasinya itu tinggi. Memang ada ketakutan soal resale value. Iya. Nah, ini memang semua orang mengatakan kalau mobil ICE sudah ada nilai jualnya, ini belum. Kan begini, tetap aja bagaimanapun komoditi itu selalu mencari equilibrium baru. Yeah. Mencari equilibrium baru. Sekarang apa mau saya bilang, kalau mobilnya baru 2 tahun, belum tahu kita resale value. Tetapi begitu demand itu tinggi, resale value akan naik. Jadi jangan dipikirkan terlalu takut soal resale value. Yang pemerintah perlu pertimbangkan, menurut saya ini, adalah bagaimana dampak ekonominya terhadap daya saing komoditi di daerah. Saya berbicara itu terutama untuk daerah-daerah di luar kota besar. Atau mungkin secara spesifik bisa dijabarkan nggak dari kacamata Anda secara konkret butuhnya insentif apa? Kan karena kita lihat kan banyak stimulus yang udah ada dan banyak juga yang sudah dihentikan. Mungkin yang bisa digambarkan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Bagus. Daripada ngawang-ngawang kan Pak Alex. Pertama saya menyarankan kalau boleh insentif itu adalah pemerintah membangun pusat-pusat pengisian baterai listrik di daerah. Satu. Yang kedua, pemerintah memberikan insentif terutama PLN kalau setiap desa itu menyiapkan pengisiannya pemerintah. Yaitu yang dari sisi infrastruktur. Yang kedua, pemerintah memberikan insentif untuk pembelian mobil-mobil untuk kendaraan niaga, bukan kendaraan passenger untuk biasa ya, tetapi untuk niaga. Untuk niaga untuk memberikan insentif direct. Artinya begini, kalau harganya 10, pemerintah berikan insentif langsung seperti di negara lain, misalnya Rp1. Kalau seperti sekarang PPN ditanggung pemerintah, ini berat. Kenapa berat? Dealer saya bilang, Pak, makin banyak saya jual, makin banyak PPN yang harus saya tanggung, nanti restitusinya bagaimana? Jadi direct saja. Kalau misalnya kendaraan niaga dibeli di daerah, harganya 10, pemerintah berikan insentif, katakanlah Rp1. Dengan demikian, di daerah itu bisa bergerak untuk pengadaan mobil listrik, terutama untuk kendaraan niaga. Saya mengadvocate kendaraan niaga karena untuk kendaraan passenger itu biarlah kita bersaing karena itu memang area yang harus di tempat bersaing. Tetapi kendaraan niaga ini dampak untuk penyiapan tenaga kerja, income daerah, perkembangan ekonomi nasional. Saya kira itu perlu didorong. Saya ulangi, pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk pengisian dan untuk perawatan mobil listrik ini. Yang kedua, berikan direct insentif
ke setiap pembelian mobil listrik untuk kendaraan niaga di daerah. Langsung ke konsumen deh. Langsung ke konsumen. Jadi tidak lagi PPN ditanggung pemerintah juga sama akibatnya kan. Sama akibatnya. Kenapa nggak langsung saja sehingga proses ini dealer kita pun bergeraknya itu cepat. Ini kan nggak. Makin banyak dealer menjual produk, makin banyak PPN yang harus dia tanggung dulu sebelum restitusi. Nah ini kan butuh modal besar. Iya. Gitu. Itu kira-kira. Saat ini kita ingin membahas soal tantangan, Pak. Tantangan dari kenapa akhirnya ini masih belum menyentuh 1 juta unit penjualan. Apakah memang karena daya beli itu terbilang masih belum menguat, Pak? Karena sejumlah ekonomi menilai bahwa acuannya lebih ke lapangan kerja. Kalau lapangan kerja ini lebih terserap, artinya banyak juga masyarakat yang akan membeli mobil, salah satunya mobil EV. Tapi dikatakan pemerintah saat ini kan perekonomian sudah membaik. Itu terbilang kontradiktif. Tanggapannya seperti apa? Begini, jadi kalau boleh kita lihat bahwa ekonomi kita memang tumbuh sekitar 5%. Itu dari dulu 5%. Dan dari komposisi pertumbuhan ini, itu dominasinya adalah consumer spending kan. Iya. Nah, hanya kita belum melihat bahwa akhir-akhir ini investasi, bagian investasi yang mendrive pertumbuhan kita itu. Nah, kalau consumer spending itu tentunya ya ada prioritas masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Mungkin kebutuhan untuk kendaraan ini masih belum, karena rata-rata untuk pembelian mobil pertama itu dasarnya selalu kebutuhan. Kalau untuk mobil kedua ini sudah mulai ada keinginan. Mobil ketiga itu sudah betul-betul dasarnya keinginan. Nah sekarang ini kita harus mendrive untuk bisa orang itu memiliki disposal purchasing power untuk mobil ini. Dan ini belum terjadi. Kenapa? Karena investasi kita itu tidak tumbuh sebagaimana seharusnya menggenerate lapangan kerja. Kita masih terdominasi oleh consumer spending. Jadi apa harapannya? Harapannya menurut saya ya, karena saya juga di tambang dan di industri nikel. Jadi menurut saya pemerintah sudah saatnya untuk memberikan benar-benar kepastian hukum keteraturan investasi di Indonesia. Sehingga investasi kita itu datang dengan investasi produktif. Bukan investasi yang portfolio yang besok pagi lusa keluar. Jadi saya kira itu kuncinya. Jadi saya melihat bahwa akhir-akhir ini banyak investor itu masih menunggu apa sebetulnya. Wait and see sebetulnya. Terutama kalau saya bicara di pertambangan ini akhir-akhir ini peraturan kita itu terlalu cepat perubahannya. Betul. Jadi ini menyebabkan investor itu bukan saja di tambang, yang di investor masih nunggu kepastian dari yang lain. Ini sebetulnya bagaimana? Ini? Saya kira itu sebabnya belum sampai kepada 1 juta. Tapi harapan kita dengan Kementerian Keuangan yang mendrive situasi sekarang, kita harapkan ini bisa berkembang lebih baik dan mencapai 900 atau 1 juta tahun ini. Ya, terima kasih sekali lagi dialog sangat menarik. Sayang waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi Pak Alexander Barus, CEO PT Sokodindo Automobile, telah berdiskusi bersama kami di Nusantara Economic Updates. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Atono pamit undur diri. Sampai jumpa.